beberapa nih kelompok-kelompok sudah pada diskusi. Nah, sekarang bagiannya kelompok ASI. Coba tadi tentang diskusinya, ngobrolnya ini ngobrol apa aja nih kelompok ASI? Monggo diceritakan hasil diskusinya. Yang pertama, berapa lama ya kelompok ASI tadi ngobrol nih di belakang. Berapa lama sih waktu yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam memberikan ASI eksklusif atau ASI saja? Berapa bulan? Dalam memberi ASI eksklusif itu biasanya kita berikan ke 6 bulan pertama. Tapi ada juga yang 6 bulan, ada juga yang 4 bulan. Ya, kata perwakilan dari kelompok ASI katanya tadi ada yang memberi ASInya itu 6 bulan, ada juga yang hanya 4 bulan. Nah, ini kok bisa cuma 4 bulan, kenapa? Ya, kendalanya mungkin karena faktor kesehatan, juga kadang mungkin karena di desa ya banyak pengetahuannya yang kurang, bisa juga seperti itu. Jadi kalau anak rewel berarti tandanya mungkin lapar atau bagaimana gitu. Jadi terus dikasih makan. Ya, katanya kendalanya adalah tadi ya, kenapa cuma 4 bulan? Karena tadi ada yang faktornya kesehatan, ada juga yang tadi ya di kampung itu kadang anak nangis rewel, dikiranya itu cuma pengen makan aja ya, lapar gitu ya. Padahal harusnya memang ASI saja ya. Tapi memang ya itu tadi faktor di lingkungan kita itu banyak sekali yang mempengaruhi kita tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif. Nah, ya tadi kan ada kendala nih dalam memberikan ASI, ada masalah ya atau kesulitan yang ibu hadapi saat memberikan ASI eksklusif kepada si bayi. Apa aja itu tadi hasil diskusinya? Kadang juga itu ASINya tidak lancar, Bu. Terus Ya. juga anak kan kalau udah mau tumbuh gigi suka gigit-gigit gitu ya, sakit ya gitu. Sampai luka-luka ya. Luka-luka, bahkan sampai lecet-lecet, berdarah begitu. Ya, katanya tadi kata ibu kelompok yang dari ASI ya, Ibu Dari itu kalau kendalanya karena apa tadi? Lecet-lecet ya, sakit, ASINya tidak lancar. Nah, ASI tidak lancar itu banyak ya pengaruhnya, bisa karena dia itu pola makannya yang kurang seimbang, itu bisa. Yang kedua apa? Ibu kadang ketika dia itu menyusui, dia kan merawat bayi, dia juga melakukan hal lain, maka capek. Jadi karena kurang istirahat bisa menimbulkan ASINya tidak lancar gitu ya. Nah, terus kalau selama tadi ya 6 bulan atau selama bayi itu apa saja? Apakah hanya ASI saja? Apa memang banyak ini yang dikasih makanan lain selain ASI? Kalau baru lahir sampai 6 bulan itu memang hanya dikasih ASI, apa ada yang dikasih makanan lain? Kalau baru lahir, bayi baru lahir sampai dengan 6 bulan ya cuma ASI saja, Bu. Terus tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan biasanya dikasih makanan pendamping ASI, kayak misalkan bubur begitu. Ya, makasih. Betul ya. Kalau baru 6 bulan, dari lahir sampai 6 bulan itu hanya ASI saja eksklusif. Tapi setelah 6 bulan baru dikasih makanan pendamping, mau bubur, mau apa boleh ya. Yang penting dia itu setelah 6 bulan. Ya, terima kasih, jawabannya sangat memuaskan ya dari kelompok ASI. Tepuk hebat ya, tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hebat. Mantap. Selanjutnya ibu-ibu, untuk lebih memahami ya bagaimana perilaku yang harus kita lakukan, kita akan melihat film ya, kita nonton film. Nanti disimak baik-baik. Setelah filmnya habis selesai, akan saya tanya nih ibu-ibu, tadi nontonnya apa gitu ya. Jadi disimak baik-baik ya. Kita lihat ya videonya. Oke.
airnya, Bu. Kasihan, haus. Bayi menangis tidak selalu berarti haus atau lapar, Bu. Bisa juga karena popoknya basah, bayi merasa ngantuk atau tidak nyaman. Coba, sini saya gendong. Wih, pinter. Nah, ayo, nggak boleh rewel ya. Ibu, Bapak, bayinya diberi ASI saja ya, mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ingat, bayi baru lahir, itu lambungnya masih sangat kecil, Bu. Bayi 1-2 hari itu masih sebesar kelereng. Setelah 3 hari, ukurannya membesar menjadi sekitar bola bekel. Kemudian mencapai 10 hari, lambungnya bertambah membesar hingga sebesar bola pingpong. Oh, kecil sekali ya. Jadi kalau kayak gitu ASI aja udah cukup. Bayi memang tidak bisa minum banyak, tapi pasti sering minta minum. Semakin sering ASI diberikan, semakin banyak ASI keluar. ASI makanan yang terbaik buat bayi loh, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau dikasih pisang, Aduh, kasihan, Bu. Lambungnya kan masih kecil. tapi katanya badan bayi bisa jadi lebih berisi kalau dikasih pisang. Pisang bisa diberikan, Bu, tapi nanti ya nunggu bayi setelah umur 6 bulan sampai pencernaannya baik untuk mencerna makanan. Jadi menyusuinya cuma sampai 6 bulan. Oh jangan, Bu, ASI tetap diberikan sampai bayi umur 2 tahun. Itu lebih bagus. Kalau begitu, dulu saya betul dong, Bu Bidan. Semua anak saya dulu ASI-nya sampai 2 tahun lebih. Iya, betul. ASI diberikan sampai 6 bulan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan setelah 6 bulan, jangan lupa loh, Bu, diberi vitamin A dosis tinggi setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Coba Ibu susui kembali bayinya. Iya. Jangan ragu loh, Bu, memberikan ASI pagi, siang, dan malam semau bayi. Tapi jika ibu terpisah sementara dengan bayi, ASI bisa diperah. Dan pengasuh bisa memberikannya dengan sendok atau gelas kecil. Memangnya ASI bisa disimpan? Oh iya bisa. ASI bisa disimpan di rumah 4-6 jam asal wadahnya tertutup dan bersih. ASI juga bisa disimpan di kulkas loh, biar bisa lebih lama. Nenek, Bapak juga harus memberikan makanan yang bergizi buat ibunya agar ASInya bagus. Siap, Bu. Iya, lihat, bayinya sudah tenang mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi nggak perlu beri susu formula, madu atau pisang. Iya, ASI gratis. Satu, air susu ibu saja sampai bayi usia 6 bulan. 2, terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3, susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4, perah ASI dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5, MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6, kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Bagaimana tadi filmnya? Bagus. Ya bagus ya. Nah sekarang tanya nih, tadi udah nonton ya. Apa sih tadi hasil yang ditonton? Coba ada yang mau mengutarakan. Apa artinya memberikan ASI saja? Monggo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ah iya, monggo. Ya, memberikan ASI tanpa memberi makanan pendamping selama 6 bulan saja. Oh iya betul ya, terima kasih jawabannya luar biasa, betul. Jadi memberikan ASI saja adalah memberikan ya hanya ASI ya selama 6 bulan tanpa dikasih makanan apapun atau pendamping atau bubur apa ya itulah ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih ya? Nih pertanyaannya. Tadi kan udah nonton film ya, harusnya bisa nih.
mengapa bayi hanya perlu diberi ASI saja hingga usia 6 bulan? Kenapa itu? Ya, karena perkembangan pencernaan itu hanya mampu mencerna ASI saja. Oh iya, bagus, terima kasih. Betul ya, karena ya itu tadi, kenapa hanya cuma dikasih ASI, nggak boleh makanan lain selama 6 bulan itu? Ya itu tadi, karena perkembangan bayi selama masa lahir sampai 6 bulan itu hanya mampu untuk mencerna ASI. Ketika dia dikasih makanan lain, maka yang terjadi adalah kerusakan pada organ pencernaan. Selanjutnya ya, ini yang nomor 3 nih. Kapan boleh memberikan makanan tambahan selain ASI? Coba, Bu. Waktu tepat untuk memberikan makanan pendamping ASI itu ya kalau umurnya itu sudah 6 bulan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga ya. Kapan boleh memberikan makanan tambahan selain ASI pada bayi, Bu? Makanan pendamping atau makanan tambahan itu diberikan kalau bayi itu sudah berumur 6 bulan, Bu. Oh iya, terima kasih ya, betul ya. Jadi bayi itu boleh dikasih makanan selain ASI kalau sudah 6 bulan. Ingat itu harus sudah dari 6 bulan ya. Terus yang keempat nih pertanyaannya, setelah 6 bulan diberi ASI saja, sampai umur berapa, Bu, anak itu tetap dikasih ASI? Sampai 2 tahun, Bu. Oh iya betul ya, sampai 2 tahun. Tapi ada nggak ini yang sampai 3 tahun, 4 tahun masih dikasih ASI? Ya bisa saja ada ya, ya nggak apa-apa. Ya, terus yang terakhir nih, bagaimana cara menyimpan ASI? Biasanya saya masukkan ke botol atau plastik yang khusus untuk ASI lalu disimpan di freezer, Bu. Iya betul ya, terima kasih, jawabannya bagus-bagus sekali nih. Jadi memang betul ya, yang namanya menyimpan ASI itu harus disimpan di tempat yang bersih, di botol atau di plastik yang khusus untuk ASI, lalu disimpan di freezer ya. Ingat, di freezer atau di kulkas bagian dalam. Kenapa? Karena kalau hanya nyimpannya di pintu kulkasnya itu suhunya tidak stabil sehingga bisa mengakibatkan ASI-nya basi. Nah, itu akan berpengaruh pada kandungan gizi ASI tersebut. Itu ya, sudah beda ini kandungan proteinnya, kandungan gizinya antara yang disimpan hanya di pintu kulkas dengan yang di freezer. Habis itu apa? Kalau mau digunakan atau diminum berarti harus dihangatkan ya, bukan direbus ya, tapi dihangatkan terus dikasihkan ke bayi gitu. Ya, terima kasih, ini udah bagus sekali nih ya jawabannya, semuanya hebat-hebat hari ini ya. Kita tepuk hebat dulu ya buat kita semua Ya. Tepuk hebat, hebat-hebat, hebat-hebat.